shoulder press itu kan agak ke depan ya posisinya. Trek. Nah ini nih. Oke baik sahabat Bang Kris, Bang Kris hari ini latihan shoulder. Bang Kris hari ini mau bagiin tips untuk latihan shoulder buat teman-teman semua. Kalau misalkan kira-kira Bang Kris kalau latihan shoulder apa aja sih? Nih, salah satu latihan shoulder favorit Bang Kris yaitu shoulder press. Nah, shoulder press ini adalah salah satu latihan compound. Jadi buat teman-teman mungkin sahabat Bang Kris yang belum tahu, compound itu adalah sebuah latihan yang melatih beberapa otot dengan satu gerakan. Ya kan, kayak contohnya shoulder press kan tricep terlibat, anterior deltoid juga terlibat atau deltoid depan. Nah, Bang Kris akan menggunakan alat shoulder press ini dan juga menggunakan dumbbell. Sebenarnya sama aja teman-teman. Yang paling penting teman-teman harus tahu ada beberapa faktor yang menentukan kalian itu nanti shouldernya bakal jadi bagus, besar atau tidak. Yuk, kita langsung mulai. Buat teman-teman yang pemula, dianjurkan kalau misalkan latihan shoulder press itu baiknya menggunakan senderan kayak gini karena ini akan melindungi tulang vertebra kalian atau vertebrae kalian ya teman-teman. Tulang belakang itu teman-teman ya, tulang belakang yang bentuknya begini tuh ya, dia kan terbagi-bagi itu kan, ada cervix, ada thoracic, ada lumbar, ya kan, ada sacrum, ada coccyx juga. Nah jadi buat teman-teman semua itu adalah bagian-bagian dari tulang belakang kita yang dimana kalau kita pakai senderan itu akan terlindungi dan juga lebih aman. Nah kita bisa menggunakan alat seperti ini alat shoulder press mesin, atau kita juga bisa menggunakan dumbbell seperti ini. Hasilnya sama aja ya. Nah ini dumbbell tuh, sama aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman di rumah mungkin atau di tempat gymnya nggak ada alat shoulder press kayak gini, bisa juga tuh pakai dumbbell. Nah kalau misalkan teman-teman udah mahir, udah biasa dan juga sudah kuat, kalian bisa tidak menggunakan senderan, tapi dianjurkan untuk menggunakan beban yang ringan dulu. Karena kalau misalkan kalian menggunakan beban yang lebih ringan, itu otomatis teman-teman ya, itu akan lebih banyak membebankan di shoulder. Nah kalau misalkan pakai senderan kadang makin incline ya. Nah kalau makin incline makin kena ke tuh ya, kena ke dada karena nanti makin nyender. Nah seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua kalau misalkan pengen lebih maksimal bisa tidak menggunakan senderan, tapi kalau misalkan baru pemula atau kalian baru memulai latihan shoulder pressnya bisa menggunakan senderan. Kita coba ya teman-teman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah oke teman-teman, gini, ada beberapa teori gini. Katanya kalau misalkan kita pakai shoulder press itu jangan sampai turun ke bawah. Nah, posisinya itu jangan sampai menekuk atau jangan sampai tempel ke dada. Sebenarnya harus sampai tempel dada teman-teman, karena pergerakannya itu shoulder press itu kan agak ke depan ya posisinya. Jadi gak gini ya, tapi agak seperti ini ya. Jadi gak terlalu kayak gini. Oke, kita begini. Cekrek. Nah ini posisinya gini ya. Jadi agak sedikit ke depan tuh, ya kan? Makanya kenapa dia posisi ini nggak di belakang, udah tuh senderannya, mesinnya dibikinnya udah agak ke belakang senderannya, ya. Jadi ada di depan. Nah, jadi pada saat posisi ini sama aja kayak pergerakan shoulder flexion, shoulder extension. Flexion bisa nggak sampai sini? Anggaplah ini nggak ada tangannya ya, tetap anggap radius lunanya nggak ada, cuman ada humerus aja, ya kan? Bisa sampai bawah kan? Nah, kita turun sampai bawah, torsi sampai sini, nih teman-teman. Sampai bawah kayak gini, nah tuh sampai bawah. Jadi jangan cuman segini, nah ya jangan cuma segini ya teman-teman, tapi harus sampai bawah ya teman-teman. Jadi lebih maksimal pembesaran ototnya ya. Jadi kalau misalkan pakai shoulder press, baik pakai mesin atau dumbbell, harus sampai turun. Kita coba, kita ganti pakai dumbbell. Yang dumbbellnya kita nggak pakai senderan ya teman-teman. Turunnya sampai bawah juga ya. Oke, mungkin itu adalah sedikit teori tentang shoulder press yang bisa Bang Kris bagiin. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Bang Kris. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan mudah-mudahan video ini bisa terus memotivasi teman-teman semua. Makasih banyak teman-teman. Untuk request latihan berikutnya langsung komen aja di bawah. Selamat berlatih.